Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 2628 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sekali lagi. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil adalah satu keharusan, satu kewajiban bagi kita orang percaya. Amin. Haleluya. Kita semua harus melakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan, yaitu kita harus pergi memberitakan kabar baik. Saudara, memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil bukan hanya tugas pendeta, penginjil, majelis, bukan. Tetapi kita semua, baik pendeta harus memberitakan Injil, majelis harus memberitakan Injil, dan semua jemaat harus memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya karena apa? Karena pemberitaan Injil. Betul? Jadi kita yang sudah diselamatkan karena pemberitaan Injil sudah satu keharusan bagi kita untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya pelajari memberitakan Injil itu ada dua model. Yang pertama saudara, indoor dan outdoor. Penginjilan indoor itu misalnya khotbah, saudara bawa renungan di persekutuan yang ada dalam komunitas pelayanan saudara, itu pemberitaan Injil indoor. Yang kedua saudara, outdoor. Outdoor itu menyampaikan Injil kepada orang-orang di luar gereja. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu pemberitaan Injil outdoor. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus dan para rasul melakukan dua model penginjilan ini, baik indoor maupun outdoor. Amin. Saudara dengar baik. Memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik itu satu keharusan bagi kita orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 sampai ayat 9 di sana ada satu cerita yang sangat menarik. Saya bacakan buat kita sekalian. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota,
Padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah, mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 orang kusta ini memberitakan kabar baik kepada bangsa Israel yang terkepung oleh Raja Aram dan sekutunya, yang mengakibatkan terjadi kelaparan hebat di Israel. 4 orang kusta ini, ya mungkin selama mereka hidup di tengah-tengah orang Israel, mereka orang-orang yang tertolak, yang tidak dianggap. Mereka orang-orang yang najis dan dihina oleh orang-orang Israel. Tapi lihat, apa yang mereka lakukan itu. Mereka memberitakan kabar baik kepada bangsa Israel yang kelaparan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara perhatikan sekali lagi saudara, ayat 9 saya bacakan buat kita sekalian. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara lihat. Mereka yang ditolak, dihina, mereka yang disebut najis, mereka yang tidak dianggap, mereka mungkin pada saat itu dianggap sama seperti zombie, saudara. Tapi saudara lihat, mereka dalam keberadaan mereka yang hina itu, mereka memberitakan kabar baik. Dan saudara lihat dampaknya, bangsa Israel terselamatkan mereka dari kelaparan yang hebat itu. Karena 4 orang kusta yang memberitakan kabar baik kepada mereka. Amin. Saudara lihat dampak dari menyampaikan kabar baik luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang sedang kelaparan di luar sana. Bukan lapar makanan, tapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan kita yang sudah mendengar, sudah menerima, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara wajib untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang sedang haus dan lapar akan firman Tuhan di luar sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang serakah dan durhaka. Serakahnya di mana? Mereka telah mendengar Injil,
tapi mereka tidak memberitakannya. Bukankah itu orang serakah? Saudara sudah dapat makanan yang berlebih, tapi saudara tidak berbagi dengan mereka yang sedang kelaparan. Bukankah itu orang serakah? Durhakanya di mana? Durhakanya mereka tidak memberitakan kabar baik itu. Saudara sudah mendapatkan kabar baik yang menyelamatkan, tetapi saudara tidak memberitakan kepada orang-orang yang sedang menuju pada jurang maut. Bukankah itu durhaka? Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Jangan serakah, jangan durhaka. Banyak di antara kita yang sudah diselamatkan karena pemberitaan Injil. Sudah seharusnya kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada semua orang yang kita jumpai. Saudara, tugas kita yang memberitakan kabar baik. Kalau mereka menerima, puji Tuhan. Kalau mereka menolak juga, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan yaitu melaksanakan perintah Tuhan. Amin. Kita memberitakan kabar baik. Tapi banyak sekali alasan-alasan yang klise yang disampaikan banyak orang Kristen di luar sana. Mereka berkata, ada yang sibuk, tapi banyak juga yang malas memberitakan kabar baik. Ada yang penakut, saudara takut memberitakan kabar baik karena mereka pikir, waduh, nanti kalau saya memberitakan kabar baik, nanti teman-teman menjauh. Nanti saya dibilang fanatik karena orang-orang di sekitar saya, tempat tinggal, tempat bekerja, hanya saya yang orang Kristen, Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang punya banyak alasan untuk tidak memberitakan kabar baik. Ya mungkin karena takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan teman, takut dianiaya, takut kehilangan nyawa dan sebagainya. Saudara, orang Kristen yang penakut memberitakan Injil, saudara lihat Wahyu pasal 21 ayat 8. Wahyu pasal 21 ayat 8 berkata, tetapi orang-orang apa? Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara perhatikan, orang-orang Kristen yang penakut memberitakan kabar baik, tempat mereka di mana? Dalam api neraka selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Saudara harus berani memberitakan kabar baik. Kalau kita tidak memberitakan kabar baik, teman kita yang selalu ada bersama-sama dengan kita, tapi kita tidak sampaikan kabar baik kepada mereka, kalau mereka mati, darahnya itu akan ditanggungkan kepada kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Orang-orang yang ada di sekitar kita memang Tuhan taruh untuk kita sampaikan kabar baik kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memberitakan kabar baik. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik? Karena yang pertama saudara, karena itu adalah perintah Tuhan. Amin. Bukan perintah pendeta atau gembala saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan terakhir ini saya lagi galakan untuk memberitakan kabar baik. Bukan hanya saya yang memberitakan kabar baik, tetapi majelis dan kami rindu semua jemaat juga terlibat dalam memberitakan kabar baik. Dan puji Tuhan, jalan saudara. Tetapi ada juga yang protes. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang marah kepada saya karena penakut sebenarnya. Alasannya itu karena takut, tidak mau memberitakan kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesaksian, dalam pembekalan yang harus diceritakan itu bukan bicara berkat, saya dapat rezeki, saya dapat berkat, rezeki nomplok dan sebagainya. Tidak. Yang kita sampaikan adalah memberitakan kabar baik. Puji Tuhan, saya memberitakan kabar baik hari ini kepada orang ini. Itu yang harus kita saksikan. Amin.
bukan bicara tentang dapat materi, berkat dan sebagainya. Bukan itu kesaksian. Kadangkala itu menjadi kesombongan juga, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada majelis yang juga marah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa memberitakan kabar baik ini perintah Tuhan, bukan perintah dari pendeta saudara. Bukan. Ini kewajiban buat kita untuk kita memberitakan kabar baik karena ini perintah Tuhan, ini amanat agung Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Markus 16 ayat 15 juga berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita memberitakan kabar baik, itu adalah bentuk ketaatan kita pada firman Tuhan. Amin. Pada perintah Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak memberitakan kabar baik, itu menandakan kita tidak taat kepada Tuhan yang memberi perintah kepada kita. Bertobat saudara. Beritakan kabar baik. Karena itu adalah perintah Tuhan kepada kita orang percaya. Yang kedua, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena itu kewajiban buat kita. Amin. Itu satu keharusan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita wajib. Jangan mati dulu saudara. Kalau saudara masih hidup sampai sekarang ini, itu Tuhan beri saudara kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Jangan sampai saudara sudah terlahir jadi orang Kristen, tetapi saudara belum memberitakan kabar baik. Nama saudara belum terdaftar dalam kerajaan surga. Mungkin namamu terdaftar di kakak saudara, namamu terdaftar mungkin di gereja, tapi belum tentu saudara terdaftar dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus memberitakan kabar baik karena itu satu kewajiban buat kita. Wajib. Kata wajib ini kan tidak boleh tidak, harus beritakan kabar baik. Amin. Sebelum kita mati, sebelum kita terlambat, beritakan kabar baik supaya namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Haleluya. Yang terakhir, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena kalau kita tidak memberitakan Injil, firman Tuhan ini katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi kalau saudara dan saya tidak memberitakan Injil, kita celaka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin giat melakukan pemberitaan kabar baik menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Mari kita beritakan kabar baik kepada orang-orang yang setiap hari dengan kita. Mereka belum mendengar kabar baik dari kita. Ceritakan tentang Yesus buat mereka. Dan saya percaya ketika kita melakukannya, Tuhan memperhatikan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita akan ditolak. Mungkin kita akan mengalami konsekuensi karena memberitakan kabar baik. Tapi jangan takut. Tuhan berjanji. Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.